bersama kita. Dan acara kedua yaitu ada sambutan dari Mas Sima sebagai koordinator program Stella Maris di pengurus ini. Waktu dan tempat silakan Mas. Gak apa-apa, situ saya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya teman-teman sudah hadir di acara sosialisasi aturan olahraga malam ini. Saya sebagai koordinator program Stella Maris sudah ini berjalan 2 bulan ya, ini bulan ketiga. Nanti masih 1 tahun kami akan tetap terus dan ya, acara sosialisasi tentang hukum, tentang ya peraturan itu tujuan kita. Ini sebenarnya acara pertama, kegiatan pertama kami akan ada di Bangkok, jadi ya sangat bersyukur. Dan bulan-bulan berikutnya akan ada kegiatan lain ya di Pelabuhan mungkin di sini di luar di mana saja ya kami usahakan dan juga teman-teman ya oke. Untuk malam ini tugas penting itu kita mau sosialisasi dan aturan bisnis berikutnya ya silakan saya membahasnya untuk menjelaskan tentang regulasi dan peraturan. Semoga acara malam ini lancar. Amin. Terima kasih. Iya. Seharusnya begini supaya tahan ini dari Iya. pertama perkenalkan, nama saya, kalau nama lengkapnya Ansensius Kultur. Tapi di Taiwan sini orang biasa panggil saya Romo Yanse. Kalau di orang Taiwan bilang Yang Senfu. Sehingga itu mereka lebih kenal dengan nama itu. Kemudian saya bekerja di Stella Maris. Stella Maris itu tempat penampungan para PMI dan juga ABK yang bermasalah. Misalnya kamu telepon 1955, kemudian nanti Depnaker yang menindaklanjuti masalah kamu. Kemudian kalau misalnya teman-teman PMI atau ABK itu punya masalah, butuh shelter, butuh tempat penampungan sebelum dapat kerja baru, berarti nanti pemerintah, khususnya di Kausung, mereka akan kirim ke Stella Maris. Baru dari situ kami mulai urus mereka punya masalah sampai mereka dapat kerja. Maaf Pak. Kemudian nanti saya bicara itu sesuai dengan apa yang saya alami selama saya mengurus PMI dan ABK, supaya teman-teman punya ide tentang bagaimana mengurus masalah, dan juga tahu sedikit tentang peraturan di sini, supaya kalau memang ada sesuatu yang menyimpang itu mungkin kita bisa buat keluhan, tapi keluhannya yang pada akhirnya kita bisa menang, bukan kita yang dari salah. Mari, sorry bang, makin Indonesia namakannya. Stella Maris itu tempat penampungan bukan hanya orang Indonesia, tapi juga Filipina, Vietnam, dan semua negara yang bekerja di sini. Sekarang, apa kesulitan yang sering kami hadapi di Stella Maris? Ketika kami mengurus masalah di Stella Maris, masalah yang sering ada itu bukti. Bukti bahwa telah majikan atau agen telah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Misalnya ada PRT yang bilang saya mengalami kekerasan seksual, tetapi ketika aksi itu dilakukan tidak ada bukti foto, tidak ada bukti video, tidak ada bukti catatan diari, tidak ada bukti yang lain-lainnya. Harapkan CCTV.
Tapi kan itu belum tentu diberikan oleh pemilik rumah. Sehingga itu yang menjadi kesulitan besar ketika kita negosiasi. Dan untuk bisa misalnya kalau nanti majikan dalam negosiasi mentok di Depnaker, mereka tidak mau tanda tangan surat transfer majikannya, maka nanti kan kita harus tulis surat langsung ke pihak Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi untuk bisa dikabulkan ajuannya, kita harus kumpulkan bukti. Itu yang menjadi masalah. Karena itulah apa yang saya mau sampaikan ke kamu saat ini. Kalau memang kamu mengalami suatu ketidakadilan dalam pekerjaan kamu di Taiwan, sebagai seorang ABK atau sebagai seorang TNI, yang paling pertama yang kamu lakukan adalah kumpulkan bukti. Bukti itu berupa foto, bukti itu berupa video, bukti itu berupa chat dengan teman. Karena kita bisa lihat tanggal ini, saya pernah sharingkan ini dengan teman saya, supaya nanti dia bisa jadi saksi. Nah, bukti itu juga bisa berupa diari, kamu tulis diari. Bukti itu juga berupa slip gaji, kalau itu masalah gaji. Atau mereka menagih uang lebih dari kamu, tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di sini, maka yang paling penting bagi kamu itu slip gaji. Atau mereka suruh kamu tanda tangan untuk ambil uang yang kamu tidak mengerti, mereka potong kamu punya uang, kamu harus punya slipnya, notanya. Karena itu akan menjadi bukti ketika kita harus negosiasi di kementerian. Saya betul-betul ngomong ini karena saya mengalami bagaimana susah urus TNI itu karena kurangnya bukti. Untung Depnaker baik dengan kami, mereka bisa mengerti. Karena biasanya kalau memang sudah tidak punya bukti, saya ketok mereka punya hati. Tinggal kasih tahu mereka, oke, karena memang kamu butuh bukti, tetapi kan bukti tidak bisa diambil karena HP itu disita atau segala macam. Tetapi saya mau kamu jujur aja. Saya tahu orang Taiwan jujur semua, kasih tahu begitu. Dan kalau memang betul, lebih baik kita tanda tangan aja. Bukti itu paling penting untuk sebuah urusan. Kemudian bagaimana cara melapor? Kalau teman-teman punya masalah, biasanya kamu harus telepon 1955. 1955. Tapi semua yang ada di sini kan semua ABK apa ya? Luan base ya. Maksudnya beliau di bawah Depnaker kan? Bukan long line. Kamu bukan long line. Kalau long line kan urusannya di Fishery Agency. Itu lain lagi urusan. Itu nanti mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Itu kalau kamu mau urus itu, pertama itu sebelum kamu telepon 1955 harus yakin betul buktinya kuat. Kemudian setelah itu telepon 1955. Biasanya banyak keluhan dari teman-teman TNI bilang, oh saya sudah telepon 1955 tapi tidak ada tanggapan. Memang betul, kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau kamu minta, kamu telepon 1955, kemudian kamu juga telepon LSM, kamu bisa telepon Stella Maris, bisa telepon Star, bisa telepon Tiba, kasih tahu, saya sudah telepon 1955, tapi tanggapannya belum terlalu jelas. Apa bisa kamu cek? Karena biasanya kalau ada yang mengadu ke kami suruh telepon 1955. Setelah itu kita telepon Depnaker, ada adik kami, ini nomor, ini ARC-nya, tolong dicek apakah memang masalahnya sudah diurus atau belum. Kalau belum, tolong diurus. Kalau sudah diurus, kira-kira hasilnya gimana? Makanya itu penting untuk kasih tahu juga LSM supaya mereka cek. Dan bisa juga kasih tahu Satgas, Satgas semua bisa cek. Karena biasanya kalau kamu buat laporan sendiri aja, orang bisa anggap remeh. Itu kebiasaan, mereka anggap remeh, dia sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisa membantu kamu, mereka lebih hati-hati. Mereka lebih hati-hati. Tapi saya harap tidak ada masalah di kamu. Tapi kalau ada teman-teman kamu yang ada masalah, tolong kasih tahu itu. Kemudian nanti kita urus ya. Begitu Depnaker panggil kita, kamu kasih tahu juga teman-teman Stella Maris untuk sekarang. Nanti kami ada negosiasi tanggal ini sih, kamu tidak bisa ikut.
Itu. Apalagi yang lain. Biasanya kadang-kadang kamu dipekerjakan, kemudian masalah gaji. Kan? Gaji itu kita tahu gajinya standarnya 23. Kan? Kalau mereka buat banyak potongan, kemudian suruh kamu tanda tangan. Hal pertama yang kamu harus buat itu mengerti dulu apa yang kamu tanda tangan itu. Kalau kamu tidak mengerti, jangan tanda tangan. Kemudian kalau mereka suruh translatornya, penerjemahnya untuk jelaskan ke kamu rekam apa yang dia ngomong. Karena itu akan menjadi bukti. Kalau misalnya nanti pada hari apa itu yang kamu tanda tangan itu ternyata tidak benar, paling kurang kamu punya bukti rekaman bahwa ternyata mereka memang mematuhi kita. Yang jelas di Taiwan itu kita saling membutuhkan. Bukan hanya kamu yang butuh kerja, tetapi agen juga butuh kamu supaya mereka bisa dapat uang. Begitu juga majikan butuh kamu supaya mereka bisa melancarkan bisnisnya. Semuanya saling membutuhkan. Ya. Itu tiga-tiganya. Tapi yang paling penting bagi kita bahwa kita punya hubungan itu terjaga dengan baik. Tapi kalau memang tidak terjaga dengan baik, maka yang perlu dilakukan itu adalah mengikuti aturan. Ada aturan khusus untuk kamu, aturan ketenaga kerjaan. Ya. Dan aturan ketenaga kerjaan itu menyangkut gaji, barang-barang yang diambil dari kamu, khususnya dokumen segala macam itu harus dengan persetujuan kamu. Misalnya mereka bilang begini, oke, karena saya takut kamu lari dari tempat kerja, makanya saya pegang dokumen. Kalau kamu setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak setuju juga, itu nanti jadi bahan kalau misalnya ada masalah terjadi, itu nanti jadi bahan dalam negosiasi, percakapan dengan tersangka. Apalagi yang perlu untuk sementara tadi itu yang paling penting bagi saya itu bukti. Karena banyak yang lapor itu hanya lapor tanpa bukti itu. Adik lagi, teman-teman. Karena saya biasa dengan ngomongan adik-adik di Taiwan, sini saya selalu bilang adik. Teman-teman, kalau kamu ada masalah tidak bukti, meskipun kamu benar itu nanti akan susah. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Kalau kamu tidak kuat, bisa dibantu. Pengalaman saya itu paling susah. Terpaksa kita harus mohon belas kasihan. Tapi demi kebenaran, kadang-kadang kita bilang ya kita benar, tapi kalau tidak berbukti, nggak bisa. Kemudian penerjemah, yang jelas kamu punya penerjemah. Penerjemah, makanya kamu rekam semua apa yang ngomong penerjemah. Kadang-kadang penerjemah itu tidak ngomong apa yang agen ngomong. Karena kita tidak tahu aturan misalnya, mereka ngomong apa aja demi kepentingan mereka. Kadang-kadang seperti itu. Semoga kamu punya penerjemah itu baik-baik semua. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang kita harapkan. Dan kalau memang tidak, setiap percakapan kamu yang berhubungan dengan kerja kamu, mohon kamu rekam sebagai lalu. Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau ada masalah, paling kurang kita punya. Terakhir, secara maris akan selalu ada. Kalau ada yang mau konsultasi, Facebooknya ada di Stella Maris Kausung. Kemudian kalau kamu mau minta nomor saya, ambil sendiri, saya tidak masalah. Orang mau kalau mau konsultasi biasanya kirim WA. Untuk cek mungkin ada yang kamu mau tahu, lebih banyak cek. Kalau saya tidak tahu, saya kasih tahu kamu, kita tahu. Tapi nanti setelah itu saya tanya orang yang ahlinya. Karena di tempat saya kerja itu ada 3, itu yang urus ABK dan urus PMI, staf saya. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan kamu, pasti mereka urus secepatnya. Begitu. Tolong sampaikan ini tidak hanya di teman-teman ABK, tetapi juga di teman-teman PMI. Saya tahu, saya dengar berita, Penghu itu memang jauh dari kota-kota lain di Taiwan, sehingga kadang-kadang ya agak susah. Tapi sekarang kan kita mulai ada di sini,
kemudian nanti kita mulai organisir kegiatan dengan pemerintah di sini, dengan orang-orang lokal di sini supaya kita saling kenal. Kadang-kadang pepatah yang orang Indonesia terkenal itu pepatah tidak dikenal maka tidak disayang. Kadang-kadang itu seperti itu. Kadang-kadang sudah mulai dikenal, mereka akan tahu mereka datang ke sini ini karena mereka mau membangun masa depan keluarganya. Akhirnya mulailah rasa sayang. Seperti di tempat-tempat lain yang ketika mereka sudah kenal melalui akhirnya mereka punya perlakuan juga berbeda. Itu yang saya simak perjuangkan. Bagaimana menghubungkan antara pelaut dan BMI dengan masyarakat lokal supaya kita mengerti, kemudian mereka juga mengerti bahwa tanpa kamu juga ekonomi Taiwan untuk sektor perikanan tidak bergerak. Tanpa kamu, tanpa PMI, sektor perindustrian akan mengalami masalah. Karena kebanyakan yang kerja di sektor perindustrian itu orang asing, orang Indonesia. 700.000 orang migran itu yang kerja di sektor perikanan, sektor perindustrian, dan juga untuk pembantu rumah tangga. Tanpa pembantu rumah tangga, mereka punya orang tua yang bisa kerja. Mereka tidak bisa kerja karena urus orang tua. Sehingga keberadaan kamu itu penting. Itu yang kita mau tawarkan ke orang lokal. Ingat, kami juga penting loh. Karena itu, lihatlah kami sebagai orang yang punya nilai. Orang yang penting untuk kami. Itu yang saya, kalau kaminya di level organisasi-organisasi besar di Taiwan. Kita ada pertemuan bulanan, pertemuan bertahunan, juga dengan pemerintah. Saat ini Stella Maris sudah 2 kali bertemu dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempromosikan, bukan mempromosikan, ikut berdiskusi dalam satu usaha untuk mereka mau menandatangani konvensi internasional untuk perlindungan hak para migran dan keluarganya. Kalau itu nanti ditandatangani oleh Kongres, maka yakinlah kita akan pasti dilindungi dengan undang-undang ini. Kami juga ikut berdiskusi dengan pemerintah, dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Karena itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Saya tahu kamu sudah lapar semua karena ini sudah jam makan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya akan kasih tahu kali berikut saya akan beri jawaban. Karena saya akan tanya langsung ke Dirmaya. Dan juga untuk kami punya ada juga teman-teman yang ahli hukum, sehingga kita bisa tanya mereka langsung. takai cempu. Dia saya. Kan saya kan kurang 8 bulan. Oke. Berarti kan Oleh Bapak. bulannya kan pertama itu di Taipei itu kan pertama 2 bulan. Terus kan saya pindah ke Penghu. Terus di Penghu terus kapal yang kedua saya kan kerja 6 bulan. Saya kapal masih lagi. Nah, yang berarti kapal kedua itu saya kerja 8 bulan ya. Terus yang sini, yang kapal yang ketiga, kan majikan saya kan ngomong, ini berarti saya sudah kerja kan 2 tahun. Kalau saya berlanjut nanti ada 8 bulan lagi, mau dan tidak saya bisa 3 tahun. Nah, terus kan kalau finish kan biasanya kan ada ongkos dari majikan, ongkos tiket ya Pak ya. Terus yang potongan saya itu yang 10 bulan katanya simpanan, itu solusinya gimana Pak? Apa bisa keluar? Apa bisa langsung? Banyak masalah terjadi itu karena terjadi pergantian majikan tanpa diketahui Dirnaker. Ingat bahwa di Taiwan itu ada hukumnya yang jadi majikan untuk bisa mengambil orang asing itu mereka harus kumpulkan surat bukti bahwa mereka bisa mengambil orang asing. Karena pada akhirnya itu masalah gaji. Apakah mereka mampu untuk membayar gaji para migran itu? Kadang-kadang yang terjadi mereka rekrut, tapi bukan mereka rekrut pakai nama mereka, kemudian mereka cover ke orang lain. Itu bahaya sekali.
Karena kalau terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Nanti kalau kamu lapor ke 1955, mereka akan bingung. Tuntut masalahnya siapa? Yang jelas pasti mereka salah. Tetapi pasti mereka akan tanya, apakah ini atas persetujuan kamu? Kalau kamu sudah dalam jangka waktu tertentu, kamu sudah bekerja di situ, itu berarti kamu juga setuju mau diperlakukan seperti itu. Makanya perlu hati-hati, pasal nanti itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan tanpa kita cek dulu kontraknya, itu pada akhirnya seperti yang itu. Banyak yang terjadi, mereka kerja 1 tahun, kemudian pindah majikan, pas mau pulang kan dalam aturannya, untuk pulangnya setelah 1 kontrak itu, semua tiket dibayar oleh majikan. Tapi nanti dia bilang, saya belum, kontrak saya dengan kamu belum selesai, sehingga nggak mungkin saya bayar dengan itu, karena kamu kan bukan kerja dengan saya sebelum. Itu masalahnya, kadang-kadang masalahnya itu terjadi. Tetapi juga sebaliknya, di sisi lain, bisa jadi karena dia takut nanti diketahui bahwa dia tidak punya surat pendukung untuk merekrut KBK, daripada bikin masalah, mereka akan bayar kamu. Karena kalau kamu lapor, itu nanti berarti dianggap perekrutan ilegal. Karena semua majikan yang merekrut orang asing itu harus punya persetujuan, bukan dari Depnaker di sini, bukan. Persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja Pusat. Karena mereka yang punya wewenang untuk menentukan kau layak atau tidak merekrut orang asing. Kemudian misalnya kalau kerja di industri, bisa jadi industri kapal, mereka hitung dulu jumlah orang Taiwannya berapa. Kalau semakin banyak orang Taiwan yang kerja di sebuah perusahaan, mereka punya peluang lebih besar untuk merekrut tenaga kerja asing. Itu aturannya. Misalnya kan berarti ini saya beruntung Pak, ini Mas Kata ini baik banget. Saya oke lah, kan paspor ya saya dikasih, KTP saya dikasih, terus SIM lokal alhamdulillah saya bisa berobat ya, bisa saya bisa berobat sendiri. Kalau yang dulu itu nggak pernah Pak, nggak pernah pegang haji, waktu itu SIM lokal yang nggak pernah, KTP itu juga nggak pernah, paspor. Nah terus kan gini, kemarin kan Mas Gan kan suruh saya cuti, terus saya pikir-pikir ada pandemi COVID, saya nggak cuti ya, terus saya terus terang ngomong sama Mas Gan gitu, saya nggak mau cuti, saya mau habiskan kontrak. Berarti kan kalau saya habis kontrak kan Mas Gan ini kan saya berarti kan 3 tahun Pak. Nah 3 tahun itu berarti kalau harapan saya ya semoga lancar. Harapan saya ikut majikan ini 3 tahun, terus kan harapan saya juga ada uang tiket. Nah, terus harapan saya juga ya ada itu katanya simpanan ya 10 bulan itu harapan saya itu. Kalau yang 8 bulan kan hitung-hitung saya kan apa ya, berarti kalau semuanya kalau bisa finish kan berarti 3 tahun 8 bulan. Insya Allah nanti kalau sampai finish 8 bulan. Gimana Pak cara untuk teman-teman semua ini? Ya, Pak? pertama kita lihat dari sisi manusiawinya ya, sebelum kita ngomong aturannya. Kadang perlakuan mereka ke kita itu tergantung bagaimana kita berlaku ke mereka, perilaku kita ke mereka. Kalau kita baik, kadang-kadang mereka kasih lebih. Dan mereka tidak akan pikir lagi aturan karena mereka anggap kamu penting dalam hidup mereka. Kalau memang kita harus pakai aturan, memang aturan antara land base dengan sea base itu beda. Kalau sea base kan mereka 9 bulan kontrak itu, mereka harus selesaikan kontrak itu baru mereka bisa dapat uang jaminan kontrak. Yang mereka tampung $100 per bulan kan. Tidak tahu kamu punya berapa jumlah total, itu kamu lebih tahu. Tapi kalau memang dalam persetujuan kontraknya kan ada slip gaji, Kalau memang ada jaminan itunya, nanti kan kalau selesai kontrak ya
itu yang menjadi bukti untuk tuntut mereka. Saya bayar uang kontrak apa ini, itu bulannya ini segini, kembalikan uang saya. Tapi jangan salah ya, karena tiap bulan juga kita bayar uang agensi yang 1.800 itu. Tiap bulan kan kamu bayar itu agensi. Jangan sampai kamu berpikir itu uang untuk jaminan, jangan. Itu memang uang untuk bayar pelayanan agensi. Ya. Itu yang kita bayar tiap bulan. Ya. Sehingga karena mereka harus bantu kita untuk urusan yang lain. Ya. Nah, tapi kalau minta lebih dari itu juga nggak bisa. Ya. Karena kayak sini loh Pak, menurut cerita ya, tapi kan asli kadang kan kayak punya simpanan itu misalnya 10 bulan atau 10.000 ya katanya ini ada yang gitu, terus kan ada mau pulang Pak, terus kurang gitu loh Pak, nah, terus nambah ongkos berapa ribu lagi gitu Pak, ada yang gimana Pak punya? Yang saya tahu, kenapa? Karena awalnya dulu waktu saya mulai kerja ini, saya tanya kenapa kok mereka tahan tidak punya uang. Akhirnya kita cari tahu, ternyata masalahnya mereka tahan uang karena takut kamu lari. Takut kamu lari, karena kalau kamu lari ya kalau kurang mereka ada uang simpanan untuk proses rekrut saya selanjutnya. Pak, ada sebenarnya Pak. Ya, saya mau tanya Pak ya. Katanya ini benar aja, katanya pihak dari Taiwan nggak mau ngambil pekerja Indonesia tadi, itu gimana itu saya kurang tahu. Oke. Itu strategi agen. Ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar strategi agen atau strategi orang untuk membuat kamu tidak berdaya. Namanya kebutuhan tenaga kerja Indonesia itu tinggi sekali. Apalagi sekarang saat pandemi. Woi, itu kalau kau cari kerja sekarang saat pandemi itu pasti banyak yang ambil. Tetapi itu mereka cari cara supaya kamu tidak berdaya. Biasanya kalau apalagi kalau misalnya agennya ada orang Indonesia atau penerjemah ada orang Indonesia, mereka kan tahu situasi orang batin orang Indonesia. Kalau digertak sedikit takut kehilangan pekerjaan, kita takut. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Karena kita harus, saya tidak tahu, saya belum cek ya, jumlah industri jumlah perusahaan di Taiwan itu berapa, jumlah kapal di Taiwan itu berapa, kemudian kebutuhan tenaga kerja itu berapa, supaya kamu tahu mereka pasti untuk industri atau sektor perikanan mereka cari orang Indonesia karena orang Indonesia itu untuk sektor perikanan mengejar. Makanya jumlah ABK kapal ikan itu lebih tinggi orang Indonesia. Apalagi sekarang kapal lain itu banyak sekali orang Indonesia. Karena apa? Kita tidak protes. Kita ini yang penting gaji aman selesai. Kalau salah. Iya. Kita kan kalau kita kerja kita baik, kemudian perlakuan kita baik, kita senang. Itu makanya kalau ada yang kerja seperti biasa, karena namanya lapangan kerja di Taiwan itu banyak. Hanya karena mereka ancamkan ya tahu karena untuk dapatkan tenaga kerja asing itu susah, untuk daerah sini kayaknya susah ya. Makanya jangan terlalu yang paling penting begini, dalam hidup ini lakukan apa yang memang sebuah kewajiban kita dengan baik. Kemudian baru kita tuntut hak. Kalau soal mereka ancam tidak ancam, itu tidak akan berlaku kalau kita di jalan yang benar. Kalau memang kamu tidak buat saya, makanya tadi kumpul bukti. Kalau ada yang ancam begitu, kalau apa yang saya amati saat ini ya, karena saya kan tampung banyak TNI yang bermasalah, sekarang sudah 12 orang. Itu kita untuk dapat kerja saat ini cepat sekali. Karena banyak industri yang butuh PNI, yang saya kirim ke Arab, yang datang dari Indonesia kurang sekali, yang datang dari Vietnam kurang sekali.
Sehingga bagaimana mau menjalankan perusahaan kalau tenaga kerjanya tidak ada. Makanya sekarang lapangan kerja itu terbuka banyak, bahkan ada yang pindah dari PRT ke pabrik. Nah, itu sehingga apa namanya, kamu jangan takut. Nah, kalau ancaman begitu, orang itu bisa pakai segala cara. Kalau memang dia agen Indonesia itu pasti dia tahu bagaimana menangkap kamu. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau orang Filipina itu enaknya Filipina. Mereka tidak bisa ancam orang Filipina karena mereka sudah tahu aturan. Nah, mereka sudah tahu tahu ancam saya, pasti ada kerja esok. Mereka tidak takut. Kita yang orang yang melakukan pengaruh suasana batin, kita takut sekali kehilangan pekerjaan karena pertama kita tidak tahu jalan bagaimana mengurus masalah. Makanya tadi awal-awal itu saya jelaskan cara urus masalah dulu supaya kamu tidak karena kalau kamu tahu itu kamu kerjanya enak. Kalau nanti ada masalah nanti kita siap itu kan nanti. Sehingga jangan kerja karena rasa takut. Saya cemas sekali kalau orang kerja karena rasa takut, akhirnya dia tidak bebas. Beban batinnya sudah jauh dari rumah, beban batin lagi di kerja tidak baik itu. Sudah jangan takut. Kalau ada yang ancam-ancam kamu, yang paling pertama yang kita lihat apa kewajiban saya, apakah saya sudah lakukan. Kalau sudah, apa saya takut daripada beban batin? Oke. Ya Pak, makasih Pak ya, sebenarnya ya. Maaf ya. Nanti kalau ada masalah, nomor saya bisa minta di mana ya. Saya harap, saya doakan semoga Allah tetap ingin kamu tidak ada masalah. Karena saya lihat sehat-sehat semua ya. Tapi kalau ada kamu jadi duta sekarang, teman-teman PMI mungkin di sektor ABK mungkin tidak terlalu banyak PRT lah. Kalau mereka ada masalah, tugas kamu itu untuk mendidik mereka. Sebelum kau lapor, siap bukti dulu. Tahan beberapa hari dulu, kumpulkan bukti. Ya. Jangan lapor baru begitu ditanya, tidak kuat lah. Kadang itu kalau saya harus bela orang yang tidak punya bukti itu sengsara. Tapi memang Pak, saya pernah ngalamin dulu Pak, tahun 2012. Saya itu berikut kapal karena saya ada kasus sama saya itu dari belakang. Kan saya lari ada ini saya cerita Pak ya. Saya lari ke Makassar. Terus di situ terus saya telepon ke setelah sekali ngomong saya mau bantu tapi kamu polisi polisi Pak datang ya, ini singkat cerita ya Pak, polisi datang saya masuk ditanya sama polisi ini saya polisi malah tanya bapak isi Iya. Harus begitu. saya dibawa ke Apindo sama polisi gitu. Di sana saya diangkat itu Pak pengalaman saya. Makasih ya Pak ya. Oke, saya tutup dengan ini. Ingat kalau ada masalah, kasih tahu teman-teman bukti, foto, video, diary, atau kirim pesan ke teman, ke SMS, kemudian ada slip gaji, pokoknya dokumen-dokumen ada. Dan mulai sekarang kamu punya ARC, oke? Nanti kalau mau apa, kalau ada masalah kirim ARC dulu supaya saya cek dilihat nakal. Oke. Saya harap semuanya baik-baik saja. Dan sebentar kami ada bawa baju kaos dalam hari. Bisa dibagi semua yang datang. Kalau kurang nanti data aja namanya, jadi nanti baju bisa disusun. Jadi saya kasih satu persatu. Kita siapkan 30, saya tidak tahu kalau kita semua di sini ada berapa banyak. Kalau kurang, tolong catat nama supaya nanti saya siapkan bajunya dan kemudian bonusnya mungkin ada. Karena bonus tunggunya. Ya, terima kasih. Itu bisa satu-satu.
kesimpulannya kalau kita mau mengatur itu berdasarkan dengan bukti, dan itu langkah pertama kita yaitu konsultasi dulu sama agensi. Nah, kalau dari agensi tidak ada lanjut, nah baru kita telepon ke 1955 karena kita juga mengikuti prosedur yang ada. Kalau dari 955 mungkin nanti Bang Romi juga mengetahui dan tidak ada penindak lanjutannya, itu baru mas-mas bisa melangkah ke Satgas. Nah, kita nanti kolaborasi untuk menangani kasus soal ini. Nah, jadi permasalahan di PMI di Penggung, makanya saya kedatangan Stella Maris di sini itu sangat membantu untuk kita para PMI. Jadi sesuai prosedur yang ada, kalau ada permasalahan siapin dulu. Ya, sebelum kita melapor harus ada bukti. Dengan dasar ada bukti kuat permasalahannya apa dengan diatur apa, harus semua terbukti. Jadi jangan sampai kita mengatur tanpa ada bukti, tanpa ada pengaduan yang pasti seperti itu. Ya. Jadi langkah pertama kita ke agensi dulu, konsultasi bahwasannya kita ada kekurangan, misalkan contoh diukur dari majikan atau kekurangan dari misalkan konsumsi dan lain sebagainya. Pada intinya hak kita tidak dipenuhi, itu kita bisa dilaporkan, tapi dengan secara ada berdasarkan bukti yang kuat seperti itu. Jadi langkah pertama ke agensi tidak menindaklanjuti, mas-mas bisa telepon ke 1955, nanti dilaporkan dari 1955 kan shelternya ada di Taiwan, kamu tidak ada, mungkin nanti dari Taiwan langsung ke Vietnam, mungkin di situ diurus, nanti Bang Romo juga mengetahuinya. Kalau dari situ tidak ada tindak lanjutan, boleh Mas nanti hubungi ke saya selaku Satgas di Pengurus ini ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi melalui. Kalau saya misalkan Mas langsung datang ke saya, ya tidak masalah, dan saya pun nanti ada sedikit koordinasi sama Maris. Itu ya. Jadi pada intinya kita mengadu berdasarkan dengan ada bukti. Ya. Kalau memang ada bukti kuat kita adukan, tidak apa-apa, jangan takut dengan agensi atau ancaman dan sebagainya. Kalau memang kita benar, gitu ya. Jadi prosedurnya kita ke agensi tidak menindaklanjuti, kita 1955. Kalau memang darurat, misalkan ada kecelakaan kerja, itu baru langsung ke saya, ke Satgas. Karena nanti hak-hak Anda kayak akses atau BPJS Ketenagakerjaan nanti saya urus untuk supaya misalkan contoh kecelakaan kerja ada ruas jari yang hilang dan lain sebagainya, itu nanti ada uang santunan dari pemerintah yang artinya setiap ruas jari ada berapa sekian duit gitu ya. Jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman paham dan bisa. Semoga jangan Mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa-apa yang saya minta seperti itu. kita saling mendoakan nih. Kamu berdoa menurut kepercayaan kamu, saya juga berdoa menurut kepercayaan juga. Saya yakin semua doa itu. Ya. Apalagi doa kita orang sederhana itu Tuhan pasti dengar. Kalau dia tidak dengar itu, terlalu sudah. Kita sudah sengsara ini. Sudah, karena waktu sudah mau jam 8, acara yang kelima itu penutupan, doa penutup acara yang dicoba nanti. Mas Iman, monggo. Mas Iman.
الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعلنا بالإسلام اللهم اجعلنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara besar saya selaku moderator untuk acara ini. Saja itu kita makan bersama ya Mas ya. Kita bagi baju, pakai baju kita foto. Oh iya, kalau kampanye kita bagi baju. Bantu San. Enggak usah. Kita bagi baju dulu. Baru semoga pas. Kalau tidak pas, daftar nama ya. Nanti ada bonus dengan handuk kecil ya. Bajunya baju putih. Saya tidak tahu kalau cocok untuk dilawan. Ukurannya nih, ada S, coba dulu. Takutnya salah ini, ada S, ada S, ada M. Kan apa? Wong gede-gede kayak aku bilang pernah motor. Sama jalan M. Kalau memang Excel, kalau Excel, Nama. apa itu L, S, Kalau ukuran nanti satu nama harus bawa ukuran juga ya. Pakai Mas, pakai sekarang ya. Pakai berapa kalau sama? Tolong sampai. Sabar. Jadi diberesin. Tapi aku nih buat segede sama itu. Segede sama itu. Dia Excel nanti. Kainnya Bang. Pakai sekarang Mas. Pakai sekarang. Yang lainnya dulu, yang lainnya berdiri. Foto bersama. Aku. Iya. Karya. Nah, sini. Tarinya. Duduk. Jangan
XL yang besar ya. Yang XL itu Aku cilik oh. Jangan perlebar. Siap ya. Yes.